Tanggal 11 Mei kemarin, Canon baru aja merilis kamera baru mereka untuk para konten kreator khususnya vlogger dengan nama Canon V10. Kalau dilihat dari desain dan bentuknya, menurut gue udah pas banget untuk dipakai ngevlog, terutama untuk kalian yang masih ngevlog menggunakan handphone. Sebenarnya desain konsep ini tuh kurang lebih mirip seperti kamera DJI Osmo Pocket yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Gue juga sempat punya DJI Osmo Pocket, buat yang mau nonton videonya, linknya akan gue taruh di atas sini. Balik lagi ke Canon V10, secara bentuk gue personal suka banget dengan bentuknya, sedangkan kalau dari spesifikasi gue nggak bisa bilang sempurna karena masih ada beberapa hal yang menurut gue nanggung di kamera ini, dan akan gue bahas nanti di akhir video. Langsung aja kita bahas apa aja yang jadi kelebihan dari Canon V10 ini. Yang pertama, dan udah jelas, kamera ini memiliki ukuran yang compact. Dan dilihat dari beratnya juga bisa dibilang berat dari kamera ini cukup ringan. Kelebihan selanjutnya gue bisa bilang dari desain dan bentuknya. Karena memang desain seperti ini belum ada di kamera compact Canon sebelumnya. Ya mungkin aja kalau misalnya bentuknya seperti ini akan meningkatkan percaya diri kita pada saat mau ngevlog di tempat umum. Untuk layarnya sendiri menggunakan layar 2 inch, sudah touchscreen dan bisa di flip ke atas. Ngomongin audio, kamera ini sudah dilengkapi dual mikrofon yang cukup besar di bagian atas. Kalaupun kalian mau menggunakan eksternal mikrofon untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih bagus, kamera ini sudah memiliki juga port 3,5 mm jack audio di bagian samping. Jadi kalian punya opsi mau menggunakan internal mikrofon atau mau menggunakan eksternal mikrofon. Kelebihan selanjutnya di bagian bawah, kamera ini tuh udah ada stand yang bisa dilipat. Jadi kamera ini bisa didiriin tanpa bantuan dari mini tripod ataupun tripod. Sedangkan kalau misalnya kalian memang butuh untuk menggunakan mini tripod, di bagian bawahnya juga tetap ada lubang untuk pasangkan kamera ini ke mini tripod ataupun tripod. Kamera Canon V10 ini memiliki sensor 1 inch dengan resolusi 13,1 megapiksel untuk video dan 15,2 megapiksel untuk foto. Sedangkan resolusi video sudah 4K 30p dan 1080 Full HD di 60p. Untuk lensanya sendiri menggunakan fixed lens dengan 6,6 mm f2.8 atau ekuivalen itu di 18 mm f7.6. Sedangkan untuk stabilization, kamera ini memiliki dua mode, yaitu standar mode stabilization dan enhanced stabilization. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan port micro HDMI, jadi kalian bisa menggunakan kamera ini untuk streaming. Selanjutnya ada fitur internal ND filter. Jujur ini fitur yang menurut gue bakal berguna banget buat kalian, jadi kalian nggak perlu lagi untuk pusingin beli ND filter yang cocok, dan kalian nggak perlu pusing juga hasil dari video kalian bakal overexpose. Kelebihan terakhir adalah fitur soft skin effect. Fitur useless yang gue yakin kalian juga nggak akan pernah pakai. Sekarang kita lanjut ngomongin apa aja yang jadi kekurangan dari Canon V10 ini. Yang pertama mungkin gue akan mulai dari fokusnya yang masih contrast based detection, belum face detection. Dan setahu gue Canon PowerZoom V10 ini juga belum dual pixel. Kekurangan kedua dan menurut gue paling fatal itu adalah baterainya itu model tanam. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerekam atau lagi ngevlog terus baterai kalian habis, mau nggak mau kalian harus ngecharge karena kalian tuh nggak bisa ngeganti baterai yang habis dengan baterai cadangan. Selanjutnya, kalau misalnya gue nonton dari YouTuber luar yang udah nge-review kamera ini, kamera Canon V10 ini akan overheat setelah 30 menit perekaman di resolusi 4K. Kalau kekurangan dari lensanya, ini kan lensa fix ya di 6,6 mm. Sedangkan menurut gua, kalau misalnya emang ini untuk vlogging, lensa zoom tuh kayaknya akan lebih berguna di beberapa situasi. Selanjutnya gue juga menyayangkan kenapa Canon hanya memakai resolusi 13,1 megapiksel untuk video dan 15,2 megapiksel untuk foto. Karena menurut gua megapiksel tuh memang nggak pengaruh, yang berpengaruh besar itu kan di sensornya ya. Cuman megapiksel ini bisa menjadi gimmick untuk sales mereka juga sebenarnya, karena untuk orang-orang yang masih awam dengan kamera, mereka akan menanyakan yang pertama itu adalah berapa megapiksel ini kamera gitu loh, bukan sensornya tuh apa. Untuk resolusi video gue juga sebenarnya agak sebel karena Full HD mereka tuh hanya sampai dengan 60p. Sedangkan untuk kamera-kamera sekarang tuh kayaknya minimal tuh udah di 120p. Apalagi kalau misalnya gua nggak salah, kamera Canon V10 ini nggak punya fitur slow motion.
Untuk aperture-nya sendiri yang f2.8 menurut gue juga agak kurang. Kenapa? Karena kenapa nggak dibikin 1.8 aja kayak G7X kan tuh 1.8 kalau nggak salah. Dan aperture yang rendah akan membantu kerja dari sensor kamera ini yang bisa dibilang cukup kecil, 1 inch. Jadi gue nggak yakin sebenarnya kamera ini akan well perform kalau misalnya dalam keadaan low light. Karena balik lagi ini 1 inch sensor kamera, F-nya juga f2.8 yang dimana kalau equivalent itu sama aja di f7.6. Ditambah lagi fokusnya itu masih kontras base. Ya gue nggak tahu, gue nggak bisa menyimpulkan lebih dalam. Cuman kalau misalnya dari data, kayaknya kok kurang meyakinkan gitu buat gue. Untuk Canon Power Zoom V10 ini sebenarnya yang direview YouTuber luar pun juga masih versi beta. Jadi gue juga nggak tahu kapan kamera ini akan masuk ke Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Canon Power Zoom V10 ini worth it untuk dibeli dan cocok untuk vlogging? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, gue rasa segitu aja. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like dan subscribe channel gue agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue ke depannya.